Halo Sobat Camping, kembali lagi di channel Jack Diary. Kali ini kami akan melakukan pendakian ke Gunung Sumbing via Garung. Kami menggunakan mobil pribadi dari Jakarta, berangkat jam 10 malam sampai ke Basecamp Sumbing jam 8 pagi. Area parkir Basecamp Sumbing ini sangat luas sekali, mampu menampung banyak sekali mobil roda 2 ataupun roda 4. Jadi aman banget untuk masalah parkiran. Hari ini dari Basecamp Sumbing terlihat jelas sekali Sindoro yang begitu megah dan indah. Sedangkan untuk Sumbing agak sedikit tertutup kabut. Dengan cuaca cerah seperti ini, kami pun segera sarapan dan melakukan administrasi dan persiapan untuk segera mendaki. Kami pun mulai dari Basecamp dengan menggunakan ojek dengan mengeluarkan kocek sebesar 30.000 untuk sampai ke pos 1. Alasan kami selain dapat menghemat tenaga juga bisa membantu memutar perekonomian warga sekitar. Untuk ojek via Garung ini bisa dibilang agak unik karena kita sebagai penumpang itu akan duduk di depan, sedangkan carrier kita itu akan dipakai oleh si pengemudi. Jadi bisa dibilang ini merupakan suatu pengalaman yang berbeda dari biasanya. Untuk jalur awal sampai ke pos 1 itu kita akan melewati rumah-rumah warga. Dan ini bisa dibilang jaraknya cukup jauh ya. Kalau kita berjalan kaki mungkin akan menempuh sekitar 1 jam lebih perjalanan. Jadi kalau kita menggunakan ojek ini bisa dibilang sangat worth it sekali dengan harga yang ditawarkan. Pendakian Gunung Sumbing setidaknya ada 6 jalur resmi yang ditawarkan. Dan yang paling favorit adalah via Garung ini, karena jalurnya yang cukup ramah dan banyak sekali warung di setiap posnya. Setelah 10 menit kita naik ojek, akhirnya sampai juga kita di pos 1. Jadi benar-benar kita bisa menghemat tenaga yang cukup ya. Dari titik ini, kami pun mulai pendakian kami menuju pos 2 dengan diawali dengan jalur yang mulai sedikit menanjak tetapi banyak landainya. Diawali dengan tanah berbatu, estimasi perjalanan kami untuk sampai ke pos 2 kira-kira memakan waktu 1 jam perjalanan. Dengan penuh semangat dan antusias, kami pun terus berjalan mengikuti jalur hingga kami menemui jalur antara jalur lama dan juga jalur baru di hadapan kita. Oke, di sini setelah melewati pos 1, kita akan melewati percabangan ya. Untuk di sebelah kiri ini jalur lama dan di sebelah kanan jalur baru. Ya, sepertinya kita akan melewati jalur baru ya, yang katanya lebih ringan. Oke, dan lebih favorit ya. Akhirnya pun kami memutuskan untuk melewati jalur baru, yaitu jalur Sebogo, yang seperti orang bilang itu jalurnya lebih landai tapi agak sedikit lebih panjang dari jalur lama. Dan betul saja setelah beberapa menit kami berjalan, kami pun melewati banyak sekali bonus di jalur ini. Jarak dari pos 1 menuju pos 2 itu sekitar 2 km dengan lama perjalanan kurang lebih 1 jaman. Lumayan dapat banyak bonus. Ya. Jalur dari pos 1 ke pos 2. 2 kali ini ke 2 kali. Masih oke ya. Nanti mungkin setelah pos 2 ke Pengkolan 9 itu yang agak berat. Terus ada itu yang banyak jembatan di sini. Oke. Masih bonus dan malah ini menurun ya sekarang ya. Turun naik lagi. Ini ada percabangan lagi. Sudah pastikan di atas ya, mengarah ke atas ya, ada tulisan puncak juga. Jadi sudah pasti menuju ke atas. Ya, bonusnya sudah habis. Saatnya menanjak. Perjalanan menuju pos 2 terdapat sebuah warung dan kami pun memutuskan untuk beristirahat sejenak di sini. Setelah itu kami pun terus melanjutkan perjalanan dengan menemui sebuah jembatan dan aliran sungai. Nah, sebenarnya di trek menuju pos 2 itu masih bisa menggunakan ojek.
tapi jalurnya memang agak sedikit ekstrim. Untuk jalur di sini masih berupa tanah setapak yang cukup lebar dan terdapat beberapa titik akar pohon besar yang melintang dan menonjol. Ini membantu sebagai pijakan saat tanjakan. Vegetasi juga berupa hutan pinus, semak, dan tumbuhan khas pegunungan Jawa Tengah. Setelah berjalan beberapa menit, akhirnya kami pun melihat sebuah jalur yang cukup lebar. Nah, ini tandanya pos 2 sebentar lagi akan segera tiba. Akhirnya kami pun tiba di pos 2 Embaun sekitar 1 jam lebih perjalanan. Terdapat sebuah warung dan kami pun istirahat dan juga jajan di pos ini. Selain terdapat warung, terdapat juga shelter dan juga musola. Awalnya rencana kami akan makan siang di Pengkolan 9. Tapi ternyata kami lupa untuk membawa bekal. Jadi mau nggak mau kita harus menahan lapar dan juga mungkin hanya jajan di sekitaran warung saja untuk mengganjal perut kami. Setelah beristirahat cukup di pos 2, kami pun melanjutkan perjalanan ke Pengkolan 9. Istilah Pengkolan 9 merujuk pada 9 kelokan ataupun tikungan tajam yang berurutan di jalur. Vegetasi masih cukup rimbun, namun lebih terbuka dibandingkan awal, dengan lama perjalanan kira-kira 45 menit. Pengkolan 9. Perjalanan menuju pos 3 itu dengan jarak sekitar 1,5 kilo dengan estimasi waktu tempuh sekitar 45 menit. Mulai ada tanjakan bebatuan dan tanah lempung, beberapa tanjakan panjang tanpa bonus. Memang kita perlu lebih sering berhenti untuk mengatur napas. Menjelang pos 3, jalur mulai melandai sedikit. Itu menandakan sebentar lagi itu dekat dengan pos. Vegetasi makin terbuka, beberapa pohon mulai berjarak. Kita juga akan melewati jalur yang cukup lebar dan datar sebelum mencapai pos 3. Dengan jalur trek yang terus menanjak, membuat langkah kami menjadi berat dan sering sekali berhenti untuk mengatur nafas kami. Pos 3 nih akhirnya. Ini dia pos 3. Akhirnya hampir 2 jam ya. Hampir 2 jam. Oke. Ya akhirnya ini dia selangkah lagi ya. Sampai warung dan camp area pos 3. Langkah kaki menembus rimba, angin sejuk menyapa jiwa. Jak Diary memimpin jalan, petualangan penuh kesan. Gunung tinggi, sungai mengalir, hutan lebat, udara segar. Malam terang di bawah bintang, api unggun menyala terang, bernyanyi riang, cerita seru, camping asyik hatiku terpaut. Membuat tenda di tepi danau, menyatu dengan alam yang hijau, berbunyi
Pada pukul 3:20 pagi, kami melakukan summit ke puncak Gunung Sumbing. Trek langsung menanjak dengan kemiringan cukup curam. Tanah berpasir dengan akar dan batu menjadi tantangan utama. Vegetasi mulai terbuka, semakin sedikit pohon besar berganti dengan semak dan rumput pegunungan. Jalur sedikit melandai sebelum mencapai pos, dan area mulai lebih terbuka sepenuhnya. Langit mulai terlihat luas, tanda bahwa vegetasi rapat telah dilewati. Nama Kijang Ranca berasal dari cerita lokal bahwa dulunya banyak kijang berkeliaran di area ini. Pos 4 sebenarnya cukup terbuka, tidak terlalu luas untuk tenda, tapi bisa dipakai untuk beristirahat. Terdapat batu besar dan beberapa cekungan tanah yang bisa digunakan duduk ataupun memasak. Dari sini, puncak mulai terlihat samar di kejauhan, memberikan semangat tersendiri. Kami pun melanjutkan perjalanan hingga sampai ke lembah Edelweiss. Trek dari pos 4 langsung masuk ke tanjakan panjang yang lebih terbuka. Jalur berpasir dan cukup licin, kadang dipadu bebatuan lepas. Vegetasi sangat rendah, didominasi semak dan rumput. Arah matahari langsung terasa dari sini. Selain menikmati sunrise dan pemandangan yang indah dari sini, kami juga dapat melihat dengan sangat jelas Gunung Sindoro yang sangat megah. Kami pun tiba di Batu Bela, merupakan landmark ikonik sebelum menuju puncak. Dua batu besar mengapit jalur seperti pintu gerbang alami. Kami juga menyempatkan untuk beristirahat, foto, dan menikmati pemandangan ke lembah dan Gunung Sindoro. Ya, detik-detik menuju puncak nih. Ya. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. The morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do